Kali ini kita akan menelusuri jejak Candi Cungkup Kesimantengah. Masih merupakan perdebatan dari para ahli dan para arkeolog. Kapan dan siapa Candi Cungkup Kesimantengah ini dibangun? Ternyata tepat di tengah dusun, di depan rumah warga, di dusun Kesiman, desa Kesimantengah ini, kita akan menemukan petunjuk bahwasanya Candi Kesimantengah dibangun tahun berapa oleh siapa. Prasastinya ternyata ada di sini. Mari kita telusuri. Itu kemudian ada ketinggalan di sekitar sini juga. Ada beberapa balok batu candi. Ada beberapa balok batu candi ini. Coba ini, balok batu candi. Termasuk ini. Ini merupakan balok batu candi dan ada batu numpang yang sangat istimewa sekali. Nah, menyerupai pot bunga bentuknya ini. Menyerupai pot bunga saat ini, batu numpang yang luar biasa sekali. Coba kita lihat yang jejak lainnya lagi ya. Nah, di sini kita juga menemukan umpak batu, sehingga kemudian pada masa lalunya dimungkinkan memang di sini itu ada batu lumpang yang sangat magis serta batu dakon yang sangat luar biasa sekali ini, kemudian dinaungi oleh mandapa, dinaungi oleh cungkup kecil, dinaungi oleh mandapa kuno yang terbuat dari kayu dengan landasan batu, umpak batu, dengan beberapa balok batu candi yang ada di dalamnya itu. Ini merupakan sebuah, ternyata ini sangat berhubungan sekali dengan siapa dan tahun berapa pembangunan Candi Cungkup Kesimantengah. Luar biasa sekali. Ini masih dugaan ya Mas ya? Masih dalam dugaan ya? Iya, masih dalam dugaan. Jadi kita memang lebih coba di zoom lagi ya angka tahunnya ini. Nah, disinilah kita akan mendapati sebuah lumpang jejak magis penetapan tanah Sima Perdikan. Jadi di atas lumpang inilah seorang pendeta Makudur memecahkan telur dan menyembelih ayam sebagai tanda bahwasanya desa ini pernah ditetapkan sebagai desa Perdikan. Itu kemudian dengan sebuah candi Cungkup Kesimantengah. Ternyata di sini di batu dakon yang sangat indah ini, ya, bentuknya juga sangat indah, yang ditancapkan ini ternyata ada inskripsi berbentuk kuadrat Kadiri. Disinilah kemudian kita akan mendapati inskripsi kuadrat Kadiri itu, yang merupakan sebuah angka tahun dengan kuadrat Kediri. Sehingga dari inskripsi inilah kita akan mengetahui ternyata Candi Cungkup Kesimantengah itu bukan dibangun pada masa Majapahit. Ini bentuknya itu batu dakon, tapi sangat istimewa. Jadi batu dakonnya itu ini. Nah ini batu dakonnya itu. Jadi ini batu dakon. Ini itu sebuah pertanda memang dari sinilah kemudian jejak Candi Kesimantengah itu. Jadi ini ditancapkan. Kemungkinan bagian sana itu juga sama persis seperti bagian yang atas ini. Nah, sebuah batu dakon, semacam permainan dakon, tapi memiliki fungsi magis. Di sinilah kemudian hiasan itu. Jadi awalnya ini kita duga inskripsi angka tahun. Awalnya kita duga ini sebuah inskripsi angka tahun dengan kuadrat Kadiri. Tapi ternyata ini adalah hiasan sulur-suluran. Tapi dengan kuadrat Kediri sama dengan yang ada di Candi Cungkup Kesimantengah. Nah, ini memiliki ragam hias ini memiliki motif yang sama dengan Candi Cungkup Kesimantengah.
Nah, ini adalah batu lumpang yang batu lumpang yang memiliki fungsi magis untuk penetapan tanah sima perdikan tersebut. Nah, ini lumpangnya, ini batu lumpangnya ini. Nah, jadi batu lumpangnya ini yang sangat unik ini. Nah, ini juga juga ada hiasannya ini. Juga ada hiasannya, sebuah bulatan. Nah, disinilah kita akan coba menemukan inskripsi angka tahun itu. Nah, ini penuh hiasan yang sangat menarik sekali. Ini penuh hiasan. Nah, di sini kita akan mencoba menemukan sebuah angka tahun. Ini kita akan mendapati sebuah angka tahun. Ini angka tahun 1. Kemudian ini kita mencoba menggali ini, terus kemudian satunya pasti di sini. Nah, ini sudah aus ya, ini ternyata bagian ini sudah aus dan berlubang. Ini sudah aus. Jadi di sini memang angka tahunnya ternyata memang ini. Jadi kita mengetahui. Nah, ini angka tahun ada. Jadi ini memang agak aus ya untuk kita membacanya ini. Jadi agak aus. Angka tahun ini jadi agak aus. Kita akan mencoba ini. Nah, ini terus kemudian sama ini. Penuh motif, memang sangat luar biasa sekali. Keindahan dalam leluhur kita dalam mengabadikan sebuah peristiwa itu dibuatkan sebuah monumen dari batu yang sangat indah sekali. Cuman ini kita bacanya sulit sekali ya kita membacanya. Untuk angka tahun berapa ini? Tahunnya ini tahun berapa ini? Nah, ini jika ini kemudian merujuk angka tahun ke sini angka tahun seperti angka tahun 2 ya, angka tahun 2. Jika ini angka tahun 2. Ini angka tahun ini. Kita akan mencoba melihat. Hati-hati ya. Ini tengahnya lubang dan ini putus. Ini 0. Jika ini dari sini 802 Saka. Jika ini bacaannya kalau nggak salah ya diduga ini dari sini, jadi dari kanan ke kiri ternyata ini yaitu 802 Saka. 802 Saka ini bertepatan dengan tahun 890. 802 880 malah. Kalau 880 ini sangat tua sekali, masa Mataram kuno sangat tua sekali. Gimana ya kemudian? Ini sangat tua sekali. Ini tua sekali. Sangat tua sekali ini. Ya, kemungkinan memang sangat tua. Jadi
sulit sekali ini. Ini apakah memang angka 0 atau angka 8? Ini angka 8 atau angka 9? Jadi kita masih rapat. Oh, ini angka bukan angka 0 ini. Lah ini ekornya sampai sini. Ini kemungkinan ini kalau 5 karena ekornya naik ke belakang ini kemungkinan 5, sedangkan ini coba kita ulangi lagi ya pembacaannya ya. Ini itu 3, ini itu 5, ini itu 8. Jika kemudian 8 5 3, angka 853 ditambah 853 ditambah 78, 853 ditambah 78 menjadi 1, 5 tambah 7, berapa 5 tambah 7? 12 tambah 1 3, 13 tambah 1 931. Mas ambu sendok 931. Jadi ini kita ternyata kita lihat ini itu angka 3 ya, angka 3 ke sini. Nah, ini itu angka 5. Terus di sini ini angka 853 saka, kemudian dijadikan Masehi menjadi 931 Masehi. Jadi 931 Masehi. Tahun 931 Masehi, Mas Ambu Sendok. Jadi memang sekitar 4 tahun sebelum ditetapkannya prasasti Pulik atau prasasti Ketanen. Luar biasa sekali. Memang di sini memang biasanya itu memang sangat kuno sekali pada masa Mataram. Jadi disinilah kemudian kita akan berusaha memecahkan teka-teki bahwasanya kapan dan siapa yang membangun Candi Kesiman. Dari kemudian ragam hias seperti inilah, dari watu dakon dan batu lumpang. Ini sebagai kemudian prosesi penetapan pembangunan candi itu ternyata di sini yaitu kemungkinan ada inskripsi dengan yang memang kuadran Kediri gitu, masa-masa kuno abad ke-9 itu sekitar terbaca 853 saka. 853 saka atau kemudian tahun 931 Masehi. Berarti ini prasasti ya, Mas? Ya, jadi ini prasasti penetapan candi. Penetap candi ini ragam hiasnya persis sama dengan ragam hias yang ada di candi. Prasasti penetapan candi dan penetapan tanah perdikan sebagai kemudian anugerah seorang raja untuk merawat bangunan suci pada masanya. Itu seorang pendeta Makudur itu menetapkan, memecahkan telur dan menyembelih ayam di atas batu kalumpar sebagai penetapan tanah perdikan, keputusan dari seorang maharaja ternyata pada masa Empu Sendok. Di sini ada ternyata di batu lumpang itu, selain memang batu ini sebagai penetapan tanah perdikan, di sini juga ada angka tahunnya yang terbaca 853 saka atau kemudian tahun 931 Masehi. Semoga kemudian berbagai macam bukti historis ini untuk memecahkan teka-teki kapan dan siapa yang membangun Candi Cungkup Kesiman Tengah ini, semoga ini adalah merupakan saksi kunci bahwasanya peristiwa itu ditetapkan di batu ini, di artefaktual ini. Semoga terus lestari peninggalan-peninggalan seperti ini. Majapahit Study Club sangat